Bab 926, Masa Lalu Qiyu. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Menguasai. Pada saat ini, seorang pria dengan tubuh kokoh, melangkah keluar dari Sekte Bulan Merah dan berdiri di samping Renji. Mata pemuda itu bersinar dingin saat dia menatap sosok ungu di kejauhan. Aku ingin bertarung dengannya, pertarungan hidup dan mati. Suara pemuda itu dipenuhi dengan rasa dingin yang luar biasa sehingga membuat orang lain yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka baru saja jatuh ke dalam lubang pencairan. Ini kakak senior Hong Qing. Sebelum Renji bisa menjawab, banyak mata murid Sekte Bulan Merah menyala seketika. Saat mereka melihat pemuda itu, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Kakak senior Hong Qing adalah murid bangga dari pemimpin sekte. Dia baru berusia 38 tahun, dan basis kultivasinya telah mencapai interpretasi Void tingkat ke-9. Beberapa waktu yang lalu, dia berhasil memahami konsep api tingkat lanjut tingkat pertama setelah datang dari Yayasan Asimilasi Mendalam. Selain itu, kakak senior Hong Qing juga telah memahami konsep pedang menengah tingkat kedua. Bahkan tanpa senjata roh, kekuatan penuhnya berjumlah 350 naga bertanduk kuno. Hehe, sekarang kakak senior Hong Qing telah memutuskan untuk bergerak. Anak itu pasti akan mati. Yah, kecuali dia berani menolak tantangannya. Aku yakin dia tidak punya nyali untuk menerima tantangan. Murid-murid Sekte Crimson Moon membenamkan kepala mereka bersama-sama dalam perdebatan sengit. Suara mereka menyebar tanpa menahan diri dan mencapai telinga orang-orang Sekte Lima Elemen, dan itu membuat mereka langsung pucat. Pemuda yang berdiri di samping Renji, pemimpin Sekte Bulan Merah, sudah memahami konsep transformasi Void. Selain itu, basis kultivasinya sudah berada di interpretasi Void tingkat ke-9. Selain itu, dia juga telah memahami konsep lain, konsep pedang menengah tingkat kedua. Hanya energi asalnya saja, interpretasi Void tingkat ke-9 sudah mencapai kekuatan 120 naga bertanduk kuno. Konsep api tingkat lanjut tingkat pertama berjumlah kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Konsep pedang menengah tingkat kedua berjumlah kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Memang, Hong Qing ini bisa melepaskan kekuatan 350 naga bertanduk kuno bahkan tanpa bantuan senjata roh apapun. Orang-orang dari Sekte Lima Elemen, termasuk Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte Lima Elemen, dan beberapa master puncak, segera berubah murung. Meskipun mereka tahu Duan Lingtian adalah varian dan dapat menggunakan kemampuan bawaannya untuk membangun ilusi misterius itu, mereka tidak tahu apakah kemampuan bawaan yang diberikan oleh energi spiritual Duan Lingtian dapat mempengaruhi seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9 atau tidak. Jika dia tidak terpengaruh, Duan Lingtian akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, Duan Lingtian yang mereka tahu hanya memahami konsep guntur menengah tingkat ke-9 dan konsep angin menengah tingkat ketiga. Ketika sampai pada kekuatan nyata, dia bukan tandingan Hong Qing ini, murid bangga dari pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah. Ketika Hong Qing secara pribadi meminta untuk menantang Duan Lingtian, wajah Renji masih sedikit tertekan saat dia dengan hati-hati mempelajari perubahan pada wajah pejabat senior Sekte Lima Elemen, termasuk Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte Lima Elemen. Ini karena dia tidak tahu apakah murid Sekte Lima Elemen itu telah memberikan segalanya atau tidak ketika dia membunuh 7 murid Sekte Bulan Merah sebelumnya. Sebelum dia bisa memahami latar belakang pihak lain, dia tidak akan membiarkan muridnya yang paling berharga mengambil risiko seperti itu. Namun, saat dia melihat ekspresi Guo Chong dan yang lainnya menjadi cemberut, dia langsung tahu bahwa Guo Chong dan yang lainnya tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu mengalahkan muridnya. Hahaha, bagus, bagus. Renji langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, tawanya akhirnya mereda saat dia menatap mata Guo Chong dan mendengus. Guo Chong, bukankah kamu sangat senang dengan dirimu sendiri sebelumnya? Sekarang, muridku yang tidak berguna akan menantang muridmu dari Sekte Lima Elemen itu. Apakah Sekte Lima Elemen Anda berani menerima tantangan ini? Sebelum Guo Chong bisa membuka mulutnya untuk menjawab, Tian Bu sudah mendengus dingin sambil mengejek dengan keras. Seorang pria berusia 38 tahun menantang murid Sekte Lima Elemen kita yang berusia di bawah 30 tahun. Renji, seberapa rendah kamu bisa membungkuk? Petik 2. Sorti, aku sedang berbicara dengan Guo Chong sekarang. Siapa bilang kamu bisa mengganggu percakapan kita? Renji berkata menghina Tian Gu dengan santai.
Apa katamu? Tinggi selalu menjadi topik tabu bagi Tiangu. Biasanya, di Sekte Lima Elemen dan Puncak Bumi, tidak ada yang berani menggunakan kata pendek di depannya. Sekarang seseorang telah mengabaikan tabunya dan secara terbuka mengungkapkan bekas lukanya, dia langsung marah. Energi asal yang luas di tubuhnya berputar dan berubah menjadi energi kaki yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, Tiangu menghilang di depan mata semua murid Sekte Lima Elemen dan Sekte Bulan Merah. Secara alami, dia tidak benar-benar menghilang. Hanya saja kecepatannya sangat cepat sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Sangat cepat, Duan Lingtian yang melayang di langit di atas menyipitkan matanya seketika. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tiangu, Master Puncak dari Puncak Bumi, bergerak. Menurutnya, Tiangu tidak lain adalah seorang Master Prasasti yang jauh dari tampan dan memiliki perawakan yang sangat kecil. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatan Tiangu sebenarnya berada di transformasi kekosongan tingkat ke-8. Pada saat ini, dia menggunakan basis kultivasinya yang telah memasuki interpretasi Void tingkat ke-9 dan energi spiritualnya yang telah meningkat ke transformasi Void tingkat pertama untuk menyelidiki basis kultivasi Tiangu. Setelah energi spiritualnya membuat terobosan ke transformasi Void tingkat pertama, Duan Lingtian dapat melihat basis kultivasi semua seniman bela diri transformasi Void. Misalnya, Guo Chong, pemimpin sekte dari 5 elemen sekte, dan Qiyu, Master Puncak-Puncak Kayu. Keduanya berada di transformasi Void tingkat ke-9. Adapun Cabai dan Yu Fang, Master Puncak Api dan Puncak Air masing-masing, keduanya berada di transformasi Void tingkat ke-8, sama seperti Tiangu. Mungkin, Duan Lingtian tidak akan menimbulkan kecurigaan jika dia menyelidiki Guo Chong, Qiyu, Cabai, dan Yu Fang yang bukan ahli prasasti. Namun, jika dia menyelidiki Tiangu, dia pasti akan segera ditemukan. Ini karena Tiangu adalah Master Prasasti. Karena alasan ini, dia selalu menahan diri untuk tidak menyelidiki Tiangu. Hanya pada saat Tiangu tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal lain, Duan Lingtian akhirnya memperluas energi spiritualnya untuk menyelidiki kultivasinya. Di bawah pengawasan orang banyak, Tiangu dengan cepat muncul di hadapan Renji, pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah. Sebelum semua murid Sekte Lima Elemen dan Sekte Bulan Merah, termasuk Duan Lingtian, sempat bereaksi, mereka mendengar suara keras yang terdengar seperti guntur bergemuruh ke arah mereka. Ledakan, kemudian, mereka akhirnya melihatnya. Tubuh kecil Tiangu segera terbang keluar, dan hanya sampai 100 meter kemudian dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Barf, tubuh Tiangu bergidik, dan wajahnya langsung memerah saat dia memuntahkan seteguk darah. Ayah, wajah Tianzhen langsung memucat. Dengan tergesa-gesa, dia terbang ke depan untuk memeriksa cedera Tiangu. Renji, wajah Guo Chong langsung menjadi gelap ketika dia melihat Tiangu, Master Puncak dari Puncak Bumi, terluka. Ketika dia melihat Renji lagi, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Kami, Sekte Bulan Merah, adalah yang pertama memprovokasi Sekte 5 Elemen Anda. Karena alasan itu, orang-orang kami dibunuh oleh Anda. Kami mengakui bahwa itu adalah kesalahan kami sehingga kami tidak melanjutkan masalah ini. Namun, orang-orang Anda adalah orangnya, memprovokasi kita sekarang, dan dia bahkan belum mati. Persis seperti ini dan kamu tidak bisa menahan diri lagi. Renji mengejek saat dia melirik Guo Chong. Wajah Guo Chong sedikit lebih gelap, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Seperti yang dikatakan pihak lain, kali ini memang Sekte 5 Elemen yang memulainya. Secara alami, dia juga tahu alasan mengapa Sekte Crimson Moon tidak berusaha membalas dendam 7 murid Sekte Crimson Moon yang dibunuh oleh Duan Lingtian. Bukan karena mereka tahu bahwa mereka bersalah. Sebaliknya, mereka khawatir bahwa mereka sendiri dan Sekte 5 Elemen akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, dia tidak bergerak bukan karena dia merasa bahwa pihaknya sendiri yang bersalah. Sebaliknya, dia juga khawatir Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah akan dilemahkan oleh pertarungan. Jika Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah menderita kerugian besar, itu hanya akan menjadi keuntungan bagi Sekte Pasir Angin, yang merupakan kekuatan besar terakhir di antara ketiganya di distrik timur Gurun Utara. Ya, benar, kami, dari Sekte 5 Elemen, benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Saat suasana menjadi agak aneh, sebuah suara dingin bergema di udara dan mengejutkan para murid Sekte 5 Elemen.
Mereka dengan cepat melihat ke pemilik suara. Tuan Puncak. Duan Lingtian melayang di udara saat dia melihat ke bawah. Dia melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Qiyu, Master Puncak dari Puncak Kayu. Qiyu menonjol dan menatap mata Renji tanpa rasa takut. Qiyu, apa, luka dari 20 tahun yang lalu sudah sembuh? Renji memandang Qiyu dan mengejek, Qiyu, waktu itu, kamu dikenal luas di distrik timur Gurun Utara sebagai seniman bela diri jenius yang sulit didapat setiap 100 tahun, banyak orang bahkan mengatakan bahwa Anda akan menjadi raja bela diri pertama di distrik timur Gurun Utara dalam 1000 tahun. Sayangnya, cedera dari 20 tahun yang lalu itu pasti belum sepenuhnya sembuhkan. Saya yakin Anda tidak lebih kuat dari kamu 20 tahun sebelumnya. Jika kamu tidak terluka 20 tahun yang lalu, aku mungkin akan sedikit takut padamu. Namun, sekarang di mataku, kamu sama sekali tidak berbeda dengan si pendek itu. Saat Renji mencapai akhir kalimatnya, untuk sementara waktu, Tian Bu sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah Tian Zhen, yang mendukung Tian Gu, segera menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Renji. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak mampu membalaskan dendam ayahnya. Suara mendesing. Setelah mendengar kata-kata Renji, semua murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah, termasuk Duan Lingtian, benar-benar tercengang. Mata mereka langsung tertuju pada Qiyu. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa pria parubaya yang berdiri di depan mata mereka ini sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu gemilang. Seniman bela diri jenius yang sulit didapat setiap 100 tahun di distrik timur Gurun Utara. Orang yang secara luas diakui memiliki potensi untuk menjadi raja bela diri pertama di distrik timur Gurun Utara dalam 1000 tahun. Saya tidak tahu bahwa Master Puncak memiliki masa lalu seperti itu. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Sebenarnya, bukan hanya Duan Lingtian, kelompok murid Woodpeak, termasuk Huang Danyu dan Chen Wei, juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Qiyu. Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya sendiri untuk melihat apakah aku masih sekuat 20 tahun yang lalu? Qiyu, yang menjadi pusat perhatian, akhirnya berbicara dengan lemah. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia menghilang ke udara tipis di depan mata murid-murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah, termasuk Duan Lingtian. Kecepatannya sangat cepat sehingga mengerikan. Tepat pada saat ini, wajah Renji, pemimpin Sekte-Sekte Bulan Merah, langsung berubah murung seolah-olah dia menyadari sesuatu. Kengerian tiba-tiba muncul di wajahnya. Begitu ekspresinya berubah, seluruh keberadaannya menghilang di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Bab 927, Pemusnahan Lengkap. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Memukul, suara keras bergema dari ledakan tak berujung. Itu seperti gemuruh guntur yang menusuk telinga. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, segera melihat ke arah sumber suara. Ada gelombang energi virus yang bertabrakan dengan energi hijau biru. Ketika mereka meledak, aliran udara menjadi bergolak segera. Qiyu, yang berada di belakang energi biru virus, dan Renji, yang berada di belakang energi biru hijau, muncul dari udara tipis. Namun, mereka menghilang lagi di depan mata semua orang segera setelah mereka muncul. Pada saat yang sama, gelombang besar udara meledak di pusat di mana dua gelombang energi bertabrakan dan menyapu ke segala arah. Hembusan angin kencang dengan kekuatan opresif yang besar menutupi langit dan menutupi tanah saat jatuh dan menekan semua orang. Terlepas dari pejabat senior Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah yang tidak terpengaruh, semua murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah, termasuk Duan Lingtian, ditekan hingga mereka membungkuk. Beberapa murid dari Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah tiba-tiba jatuh ke bawah 100 meter sebelum mereka akhirnya bisa menghentikan jejak mereka dan terbang kembali ke langit melawan arus angin yang kencang. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah ini energi seorang seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9? Murid-murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah tercengang karena takjub. Konsep air maju tingkat ke-9 dan konsep angin maju tingkat ke-9. Namun, sepertinya mereka masih menahan kekuatan mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Qiyu dan Renji dengan jelas, Duan Lingtian, yang memiliki ingatan akan dua reinkarnasi Kaisar Bela Diri,
memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi ketika dua gelombang energi bertabrakan sebelumnya. Suara mendesing, suara mendesing. Akhirnya, Qiyu dan Renji terlihat lagi di bawah pengawasan yang lain. Bahkan sebelum kerumunan itu sempat mencari tahu apa yang sedang terjadi, energi yang luar biasa sudah memancar keluar dari tubuh mereka dan tersapu tanpa peringatan sebelum menabrak satu sama lain. Memukul, kali ini, energi yang bertabrakan tidak pada tingkat yang sama dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gelombang udara yang mengerikan menyapu, dan badai kuat yang menutupi seluruh tanah dan langit segera runtuh. Pada saat ini, bahkan wajah 3 master puncak dari Sekte 5 Elemen dan 3 wakil pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah mulai berubah serius. Lapisan cahaya asal energi bangkit dari tubuh mereka dan menyebar di atas mereka saat menutupi tubuh mereka dan secara paksa melawan invasi angin kencang. Aku tidak tahan lagi. Pada saat ini, semua murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah, termasuk Duan Lingtian, jatuh dari langit mirip dengan kue yang dibuang ke wajan panas. Mereka menghilang dari langit dalam sekejap. Yang bisa dirasakan Duan Lingtian hanyalah angin kencang yang tak tertahankan yang menekannya dan memaksanya untuk jatuh lurus ke bawah. Bahkan ketika dia mengeluarkan konsep yang cocok untuk membantunya, dia masih terus jatuh. Selain konsep air maju tingkat ke-9, ternyata Master Puncak juga telah memahami konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9. Sepertinya dia benar-benar memahami konsep air dan api pada saat yang bersamaan. Tidak heran dia pernah secara luas dianggap sebagai seseorang yang bisa menjadi martial monark pertama di distrik timur Gurun Utara dalam 1000 tahun. Ketika Duan Lingtian mengingat pemandangan yang dia lihat sebelum angin kencang menutupi seluruh langit dan tanah, dia tidak bisa menahan keterkejutan yang dia rasakan. Ternyata Qiyu adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak Void Stage. Meskipun dia memiliki kecurigaannya sendiri tentang hal itu sebelumnya, dia tidak sepenuhnya yakin. Dia akhirnya mengkonfirmasi kecurigaannya. The Peak Master memahami konsep air dan api yang benar-benar bertentangan satu sama lain. Selain itu, keduanya juga telah mencapai tahap konsep transformasi Void tingkat ke-9. Bahkan jika dia tidak memiliki fragmen kedalaman, dia kemungkinan besar akan mampu membuat terobosan ke tahap Martial Monarch dan menjadi Martial Monarch segera. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap Void dan telah memahami dua jenis konsep transformasi Void tingkat ke-9 yang saling bertentangan, seperti konsep air dan api, akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk menembus ke tahap berikutnya. Karena fakta bahwa air dan api saling bermusuhan, kedua konsep ini akan memberikan tekanan yang lebih besar pada orang tersebut sampai batas tertentu, dan pada gilirannya, itu akan memacu pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap Void untuk memahami kedalaman. Setelah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap Void telah memahami kedalaman, itu setara dengan mendapatkan izin untuk memasuki tahap Martial Monarch. Selama energi asalnya lebih tinggi, dia kemudian akan berhasil menembus tahap Martial Monarch. Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah adalah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap Void juga. Ketika dia bertabrakan dengan Qiyu sebelumnya, dia juga telah mendemonstrasikan konsep guntur maju tingkat ke-9 selain dari konsep angin muka tingkat ke-9. Jika Renji itu dibunuh oleh Peak Master, alangkah baiknya jika Peak Master memberiku dua fragmen konsep yang akan ditinggalkan Renji. Duan Lingtian yang terus-menerus jatuh karena tekanan dari angin kencang berpikir dengan gembira pada dirinya sendiri. Renji, pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah, adalah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap Void. Jika dia mati, dia akan meninggalkan sepotong fragmen konsep angin tingkat ke-9 dan fragmen konsep guntur tingkat ke-9. Kedua fragmen konsep ini sangat berguna bagi Duan Lingtian. Mereka jauh lebih baik daripada fragmen konsep angin dan guntur yang dia miliki. Qiyu, sepertinya aku telah meremehkanmu, aku tidak menyangka bahwa lukamu telah sembuh setelah 20 tahun. Selain itu, kamu bahkan berhasil membuat lebih banyak kemajuan setelah kejatuhanmu dan meningkatkan basis kultivasimu ke puncak dunia. Panggung kosong, suara keras yang mengandung sedikit ketakutan bergema dari langit. Kali ini, badai kuat yang mengamuk di bawah akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu memungkinkan semua murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah, termasuk Duan Lingtian, untuk naik ke langit lagi. Setelah Duan Lingtian kembali ke ketinggian, dia melihat ke arah Renji, pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah,
yang berdiri di ketinggian yang lebih tinggi. Pernyataan sebelumnya dibuat oleh Renji. Pada saat ini, Qiyu berdiri tidak jauh di depan Renji saat mereka saling berhadapan. Mereka terkunci dalam jalan buntu. Tidak senang atau marah, wajahnya tampak tenang. Itu sangat tenang sehingga wajahnya tidak mengungkapkan apapun dari pikirannya. Hari ini, karena rasa hormatku padamu, Qiyu, Sekte Bulan Merah kami tidak akan berselisih dengan Sekte 5 Elemenmu. Ayo pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Renji menemukan alasan untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Dia melanjutkan untuk pergi dengan orang-orang dari Sekte Bulan Merah. Renji ini takut sekarang ya. Duan Lingtian yang perhatiannya tidak pernah lepas dari Renji dengan jelas melihat ekspresi ketakutan yang dalam yang bisa dilihat di mata Renji. Jelas bahwa dia takut pada Sekte 5 Elemen saat ini. Memang, kalau dipikir-pikir, di Sekte 5 Elemen, Guo Chong, pemimpin sekte, pastilah seorang pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak Void Stage juga. Sekarang Qiyu telah memasuki gambar, bagaimana mungkin Renji tidak takut? Mencoba pergi, sudah terlambat sekarang. Tepat saat Renji hendak pergi, Qiyu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Renji, menghalangi jalannya. Qiyu, jangan berlebihan. Wajah Renji berubah sangat serius. Pada saat ini ketika wajah Renji berubah warna, tawa nakal bergema di udara. Tawa itu datang dari Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen. Hahaha, Renji, semua orang dari Sekte Bulan Merah harus tetap di sini hari ini. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, suaranya langsung berubah dingin. Guo Chong, kamu, Renji menyipitkan matanya. Dia langsung merasakan apa yang akan dilakukan Guo Chong. Namun, dia dipotong segera sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Ini karena Qiyu baru saja melancarkan serangan padanya. Di depan mata para murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Merah, termasuk Duan Lingtian, Qiyu, dan Renji menghilang lagi di udara. Aku akan mengurus ketiga lelaki tua itu. Cabai, Yu Fang, kalian berdua memimpin murid sekte dan memusnahkan semua murid dari Sekte Bulan Merah. Tiangu, kamu bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan murid sekte itu. Suara keras dan jelas Guo Chong bergema di udara seperti guntur saat dia menyampaikan perintahnya. Hari ini, kita akan memotong 4 pilar terpenting dan semua pilar masa depan Sekte Crimson Moon. Saat kita kembali, kita akan pergi ke markas Sekte Crimson Moon dan membasmi mereka sepenuhnya dari distrik timur Gurun Utara. Pembantaian berdarah tersirat dalam kata-kata Guo Chong. Niatnya sangat jelas. Hari ini, semua orang dari Sekte Bulan Merah akan tetap di sini. Setelah mendengar kata-kata Guo Chong, mata semua orang dari Sekte 5 Elemen langsung menyala. Sekte Bulan Merah, hancur. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Adapun 3 wakil pemimpin sekte dan 13 murid yang tersisa dari Sekte Bulan Merah, termasuk Hong Qing, kengerian langsung muncul di wajah mereka. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga tubuh mereka mulai gemetar hebat saat keringat dingin mulai terbentuk di dahi mereka. Mereka tahu bahwa kali ini Sekte 5 Elemen akan membantai Sekte Bulan Merah mereka. Sementara itu, Renji yang dikejar Qiyu berteriak keras dan memberi perintah kepada orang-orang dari Sekte Bulan Merah, lari. Saat mereka mendengar perintah Renji, orang-orang dari Sekte Bulan Merah tidak berani ragu lagi. Tanpa penundaan sedikit pun, mereka melarikan diri ke segala arah satu demi satu. Posisinya sangat jelas sekarang. Sekte 5 Elemen memiliki 2 pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak Void Stage. Itu berarti mereka bisa menekan Sekte Bulan Merah. Kabur, kabur, kabur. Kelompok dari Sekte Bulan Merah, termasuk 3 wakil pemimpin sekte, berhamburan atas perintah. Mereka melarikan diri dengan tidak tertib ke segala arah. Salah satu wakil pemimpin sekte terbang sangat cepat. Dia adalah orang pertama yang melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, dia berubah menjadi titik hitam kecil di depan mata Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia bergumam, transformasi Void tingkat ke-9. Namun, jika pemimpin sekte melancarkan serangannya, dia akan. Sebelum Duan Lingtian bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat titik hitam kecil itu berhenti tiba-tiba sebelum jatuh dari ketinggian. Dia sudah mati. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa setelah kematian wakil pemimpin sekte transformasi Void tingkat ke-9 dari Sekte Bulan Merah,
Guo Chong muncul di depan dua wakil pemimpin sekte lainnya dari Sekte Bulan Merah berturut-turut dan langsung membunuh mereka. Di hadapan pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak Void Stage, transformasi Void tingkat ke-9 biasa dan dua seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-8 seperti papier mache yang hancur hanya dengan satu pukulan. Setelah Guo Chong membunuh tiga wakil pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah, dia melintas lagi dan menghilang dari tempatnya. Dia sedang dalam perjalanan untuk membantu Qiyu. Itu semudah menjentikkan jari untuk dua pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap Void dan telah memahami dua konsep transformasi Void tingkat ke-9, untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap Void yang juga telah memahami dua konsep transformasi Void tingkat ke-9. Membunuh, membunuh, membunuh. Pada saat ini, teriakan pertempuran yang keras memasuki telinga Duan Lingtian. Dia bisa melihat bahwa di bawah kepemimpinan Cabai, Yu Fang, dan Tian Gu, Namong Chen, Namong Yi, Huang dan Yu dan murid-murid Sekte 5 Elemen lainnya telah mulai membulatkan dan membunuh murid-murid Sekte Bulan Merah yang tersisa. Untuk sesaat, sekelompok murid Crimson Moon Sekte, yang tidak memiliki niat untuk bertarung, mati satu persatu. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Suara mendesing. Sementara itu, sosok cepat menyerang Duan Lingtian. Dia menyipitkan matanya dengan dingin sekaligus. Hong Qing. Orang yang datang tidak lain adalah Hong Qing, murid bangga dari pemimpin Sekte Crimson Moon Sect. Sekte 5 Elemen ingin memusnahkan Sekte Bulan Merahku, jadi biarkan aku memusnahkan murid jenius Sekte 5 Elemen. Dengan sepasang mata merah, Hong Qing menyerang Duan Lingtian seperti kilat. Bab 928, Performa Menghentikan Hati. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Hong Qing, murid dari pemimpin Sekte Crimson Moon Sekte adalah yang paling disukai di Sekte Crimson Moon. Terlepas dari kekuatannya yang jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, dia juga memiliki pikiran yang sangat rasional dan penilaian yang tenang. Dia mampu tetap berkepala dingin dalam menghadapi bencana. Setelah melihat Qiyu, Peak Master of Wood Peak di Five Element Sect menunjukkan kekuatan yang berada di puncak Void Stage yang sebanding dengan tuannya, rasa bahaya mulai muncul di hatinya. Seperti yang dia harapkan, tuannya dan Qiyu memiliki kekuatan yang seimbang. Tidak ada pihak yang lebih baik dari yang lain. Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, yang dulunya adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak Void Stage di Sekte 5 Elemen, baru saja membunuh tiga wakil pemimpin sekte-sekte Bulan Merah sendirian saat tuannya melepaskan ikatannya. Murid Sekte Bulan Merah lainnya juga dibantai oleh murid Sekte 5 Elemen di bawah bimbingan tiga Master Puncak. Ketika tuannya, Renji, pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah, memerintahkan mereka untuk melarikan diri, dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Dia akan menjadi target yang lebih mudah untuk diburu jika dia memilih untuk melarikan diri. Untuk alasan ini, dia membuat dirinya langka sampai dia melihat pemuda berpakaian ungu yang berdiri tidak terlalu jauh. Itu langsung mengingatkannya pada fakta bahwa pemuda ini baru saja membunuh 7 murid Sekte Bulan Merah mereka hanya dengan sepotong pedangnya. Saat dia memikirkan usia pemuda berpakaian ungu itu, kecemburuan segera muncul di hatinya. Dia bahkan belum berusia 30 tahun namun dia telah memiliki basis kultivasi di transformasi Void tingkat ke-8 dan mungkin telah memahami konsep guntur menengah yang berada di tingkat ke-8 atau lebih tinggi. Tanpa senjata roh apapun, dia telah menunjukkan kekuatan lebih dari 200 naga bertanduk kuno. Ketika Hong Qing pada usia itu, kekuatannya bahkan tidak setengah dari kekuatan Duan Lingtian. Meskipun dia cemburu, dia bisa merasakan bahwa pemuda berbaju ungu itu memainkan peran yang cukup penting di Sekte 5 Elemen. Dia pasti menjadi subjek utama kultivasi di Sekte 5 Elemen atau mungkin, pemimpin sekte berikutnya dari Sekte 5 Elemen. Untuk alasan ini, dia telah mengambil keputusan karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh pemuda berbaju ungu dan menghancurkan pilar masa depan Sekte 5 Elemen ketika perhatian semua orang teralihkan. Mati. Ketika Hong Qing menerkam Duan Lingtian, matanya benar-benar merah. Pedang roh muncul di tangannya dari udara tipis. Api berkobar naik dari pedang saat berubah menjadi flaming sabre yang memancarkan gelombang aura sengit. Suara mendesing, energi langit dan bumi berputar di langit, dan fenomena langit dan bumi dengan cepat memadat menjadi bentuk.
440 siluet naga bertanduk kuno memamerkan gigi dan taring mereka di Duan Lingtian. Sepertinya mereka akan mencabik-cabiknya ketika mereka menyerangnya dengan mengancam. Hong Qing adalah seorang seniman bela diri di interpretasi Void tingkat ke-9. Ketika energi asalnya sepenuhnya keluar dari tubuhnya, kekuatannya setara dengan 120 naga bertanduk kuno. Pedang roh di tangannya adalah senjata roh kelas 2, itu akan mampu meningkatkan 80% energi asal pemilik yang setara dengan 90 naga bertanduk kuno. Konsep api menengah tingkat ke-9 sama dengan kekuatan 100 naga bertanduk kuno, sedangkan konsep pedang menengah tingkat kedua sama dengan kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Ketika Hong Qing melepaskan seluruh energinya tanpa syarat apapun, kekuatannya akan setara dengan lebih dari 440 naga bertanduk kuno. Desir, flaming saber di tangan Hong Qing cepat dan cekatan saat membelah langit dan menyerang Duan Lingtian seperti bayangan. Ledakan terjadi di tempat yang telah dilewatinya, dan terus meledak untuk jangka waktu yang lama. Gelombang aura panas menyapu ke segala arah dan berubah menjadi hembusan angin panas. Itu meledak dan banyak orang dari Sekte 5 Elemen bergidik sesaat sebelum mereka akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Sial, itu Hong Qing. Dia mencoba membunuh kakak senior Lingtian. Salah satu murid Sekte 5 Elemen, yang merespons paling cepat, berteriak. Kengerian segera muncul pada dua master puncak dan 18 murid dari Sekte 5 Elemen. Duan Lingtian, Huang Danyu yang baru saja membantai murid Crimson Moon Sekte segera menoleh untuk melihat Duan Lingtian saat dia mendengar teriakan itu. Saat dia melihat Flaming Blade milik Hong Qing hanya berjarak 1 kaki dari Duan Lingtian, wajahnya langsung memucat. Sial, aku tidak menyadarinya Hong Qing. Selain cabai, Master Puncak Api Puncak, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, wajah Yu Fang dan Tian Gu, masing-masing Master Puncak Air dan Puncak Bumi, berubah muram juga saat mereka melihat ini. Namun, sudah terlambat sekarang bahkan jika mereka ingin menyelamatkannya. Flaming Saber Hong Qing hampir jatuh ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, si kembar Nangong, Tan Huan, Tian Gu, dan para murid Sekte 5 Elemen lainnya melompat. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa kemampuan bawaan Duan Lingtian akan bekerja di Hong Qing. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Duan Lingtian, aku akan membalas 7 saudara lelaki Sekte Crimson Moon yang meninggal hari ini. Balas dendam Sekte Crimson Moonku. Membunuhmu sama dengan memotong lengan Sekte 5 Elemen. Ketika Hong Qing menyerang Duan Lingtian, transmisi suaranya menembus telinga Duan Lingtian. Dia berteriak dalam hiruk-pikuk, dan itu membuat gendang telinga Duan Lingtian bergetar karena getaran yang ekstrim. Duan Lingtian segera menyipitkan matanya ketika dia melihat Flaming Blade yang dengan cepat mendekatinya. Flaming Blade yang terlihat sangat cepat bagi yang lain tampak sangat lambat di matanya. Itu sangat lambat sehingga dia bahkan punya waktu dan suasana hati untuk membalas transmisi suara Hong Qing. Dengan kekuatan hanya 440 naga bertanduk kuno, aku benar-benar bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Transmisi suara tenang Duan Lingtian memasuki telinga Hong Qing dan membuat wajahnya sedikit gelap. Kamu hanya menggertak, Hong Qing meraung. Api berkobar di Flaming Saber di tangannya pecah dan menyelimuti Duan Lingtian dari atas. Jika nyala api ini benar-benar menyentuhnya, dia pasti akan mati, jika tidak lumpuh. Astaga! Flaming Saber menembus udara dan menyerangnya seolah-olah kuas dewa menarik api liar tak terbatas yang menyelimuti Duan Lingtian. Kakak senior Lingtian, ketika semua orang melihat Duan Lingtian diselimuti oleh api tak terbatas dari Flaming Sabre, banyak murid Sekte 5 Elemen tidak bisa menahan diri untuk segera menutup mata mereka. Mereka menolak untuk melihat darahnya berceceran di mana-mana. Namun, di saat berikutnya, suara dari serangkaian ledakan yang dipicu oleh Flaming Saber tiba-tiba terhenti. Anehnya, mereka membuka mata mereka lagi. Ketika mereka melihat ke kejauhan, mata mereka langsung menyipit. Ketidakpercayaan segera merayap di wajah mereka. Seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang tak terlupakan sepanjang hidup mereka. Ini, dari cabai, Yu Fang, Tian Gu, ahli puncak api, air, dan puncak bumi, hingga murid Sekte 5 Elemen seperti Huang Danyu, Shen Wei, Kembar Nangong, Tan Huan, dan Tian Zhen, mereka semua menatap bingung dengan mulut ternganga. Kebaikan, apa yang baru saja mereka saksikan? Di kejauhan, Hong Qing masih di sana, dan Flaming Saber juga masih ada di sana. Namun,
Api besar yang menyertai gerakan mengiris Flaming Sabre saat ini dipaksa mundur oleh kekuatan mengerikan yang naik ke langit. Ini, pada saat yang sama, Guo Chong dan Qiyu, yang baru saja membunuh Renji, pemimpin sekte-sekte Bulan Merah, dengan bergabung dengan pasukan mereka, kebetulan menyaksikan adegan ini juga. Mereka langsung tercengang. Di bawah pengawasan yang lain, pemuda berpakaian ungu itu hanya berdiri di sana dengan jubah ungunya yang tampak seolah-olah telah berubah menjadi api ungu yang mengepul ditiup angin sepoi-sepoi. Pada saat ini, embusan energi kaki naik dari sekitar api ungu, dan dalam energi kaki, ada garis-garis petir yang menyerupai ular listrik ungu yang memancarkan aura mengancam. Selain itu, ada gelombang aura tajam lain yang muncul dari api ungu. Dari jauh, itu tampak seperti pedang raksasa yang berlayar melintasi langit dengan energi kecil seperti bintang dan pedang di sekitarnya. Namun, tak satu pun dari ini menarik perhatian orang banyak. Yang menarik perhatian mereka adalah tangan pemuda berbaju ungu itu terangkat ke atas. Tangannya tepat di depan alisnya. Flaming Saber yang menyala-nyala yang begitu dekat dengannya terkunci di antara dua jarinya. Dia telah merebut pisau telanjang hanya dengan tangan kosong. Murid 5 elemen sekte yang menonton dari samping langsung merasakan hawa dingin mengalir dari kepala mereka. Apakah kakak senior Ling Tian baru saja menerima pukulan dari pedang roh Hong Qing dengan tangan kosong? Hong Qing adalah seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9, dan pedang roh di tangannya adalah pedang roh kelas 2. Selain itu, dia telah memahami konsep api menengah tingkat ke-9 dan konsep pedang menengah tingkat kedua. Ketika dia melepaskan kekuatannya sepenuhnya kekuatan, itu setara dengan kekuatan lebih dari 440 naga bertanduk kuno. Namun, itu semua diblokir oleh kakak senior Ling Tian. Dan itu hanya dengan 2 jari. Saat murid-murid Sekte 5 Elemen membenamkan kepala mereka bersama-sama dalam diskusi panas, banyak dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap juga. Seberapa kuatkah orang yang berhasil menerima pukulan yang mengandung kekuatan lebih dari 440 naga bertanduk kuno dengan tangan kosong? Lihat, fenomena langit dan bumi di atas kakak senior Ling Tian mulai memadat menjadi bentuk, teriak seseorang. Semua orang dari Sekte 5 Elemen, termasuk pejabat senior, segera menatap ruang di atas Duan Ling Tian. Siluet naga bertanduk kuno yang berkumpul di sana tercermin di mata mereka dengan jelas. Itu total 500 siluet naga bertanduk kuno. Siluet 500 naga bertanduk kuno dikelompokkan secara sistematis di langit. Setidaknya, itulah yang bisa dilihat oleh Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, dan Qiyu, master puncak-puncak kayu. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang basis kultivasinya berada di puncak Void Stage, penglihatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Mereka dapat melihat bahwa 500 siluet naga bertanduk kuno dikelompokkan masing-masing dengan cara ini, 200, 100.100, dan 100 siluet lainnya. Duan Ling Tian ini telah menembus transformasi Void. Guo Chong sangat tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Qiyu. Aku juga tidak tahu kapan dia berhasil menembus transformasi Void tingkat pertama. Benar, hanya dengan 2 buah roh saja tidak akan cukup baginya untuk membuat lompatan besar dari interpretasi Void tingkat ke-7 ke tingkat pertama. Transformasi level Void, Qiyu menggelengkan kepalanya. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, wajahnya menjadi bingung dan kosong. Mungkin, dia mengalami pertemuan khusus. Tatapan Guo Chong sekali lagi beralih ke sosok berjubah ungu di kejauhan saat dia menghela nafas. Aku masih bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah berada di transformasi kekosongan tingkat pertama. Namun, tidak hanya anak kecil ini yang berhasil memahami konsep guntur menengah tingkat ke-9, dia benar-benar memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9 dan konsep pedang menengah tingkat ke-9 juga. Sungguh kekuatan pemahaman yang gila. Senyum masam merayap ke sudut mulut Guo Chong. Dia monster terus-menerus. Qiyu tersenyum kecut juga. Duan Ling Tian, yang tangannya diselimuti energi asal transformasi Void tingkat pertama yang digabungkan dengan 3 konsep interpretasi Void tingkat ke-9, menatap langsung ke mata Hong Qing. Wajah Hong Qing sudah lama berubah pucat pasi. Duan Ling Tian bertanya dengan acuh tak acuh, sekarang, apakah Anda masih berpikir saya menggertak? Bab 929, Kematian Hong Qing. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian, Hong Qing sadar kembali. Ada ketakutan di matanya, dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya.
Dia mati-matian mencoba menarik kembali pedang rohnya dengan sekuat tenaga, tetapi dia menyadari bahwa pedang roh yang dipegang di tangan pemuda berbaju ungu itu terasa seperti terpaku di tempat. Itu bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Kamu seorang seniman bela diri transformasi Void. Hong Qing tersentak dan bertanya dengan suara gemetar. Dia menatap Duan Lingtian dengan ketakutan di matanya. Duan Lingtian tidak menjawab Hong Qing. Tidak ada yang memperhatikan kapan, tetapi senyum cerah telah muncul di wajah Duan Lingtian saat dia bertanya secara retoris, "Mengapa? Saya pikir Anda akan membunuh saya." Senyum cerah di wajah Duan Lingtian memasuki pandangan Hong Qing. Itu persis seperti senyum iblis. Sebuah sinar melintas dengan cepat di sepasang mata ketakutan Hong Qing. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat melepaskan pedang roh. Suara mendesing. Setelah Hong Qing meninggalkan pedang roh kelas 2, dia segera berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya secepat kilat. Meskipun siluet Hong Qing semakin menjauh, Duan Lingtian terus berdiri di tempat yang sama dengan tampaknya tidak ada rencana untuk mengejar sama sekali. Tangan yang memegang pedang roh dengan 2 jari sekarang menggenggam pedang roh dengan seluruh telapak tangannya saat dia menimbangnya dengan lembut. Mengapa kakak senior Lingtian tidak mengejarnya? Mungkinkah kakak senior Lingtian memutuskan untuk membiarkannya pergi begitu saja? Banyak murid Sekte 5 Elemen bingung. Sebaliknya, para pejabat senior dari Sekte 5 Elemen mengarahkan pandangan mereka pada pedang roh yang dipegang di tangan Duan Lingtian seolah-olah mereka tenggelam dalam pikiran mereka. Itu adalah pedang roh kelas 2 yang ditinggalkan oleh Hong Qing. Di bawah pengawasan orang banyak, Duan Lingtian mulai bergerak. Dia tiba-tiba mengangkat tangan yang memegang pedang roh kelas 2 dan menariknya ke belakang. Seperti busur raksasa, itu diregangkan dengan kencang sampai batasnya sampai otot-otot punggungnya mulai sedikit bergetar. Segera, lapisan energi kaki menutupi pedang roh kelas 2 dan garis-garis petir ungu mengelilinginya. Semburan aura tajam juga keluar dari pedang roh. Suara mendesing. Siluet 500 naga bertanduk kuno yang sangat sunyi di atas Duan Lingtian tiba-tiba berputar. 150 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul dari udara tipis di sebelah 500 naga bertanduk kuno. Itu adalah dorongan dari pedang roh kelas 2. Membunuh. Tatapan Duan Lingtian langsung berubah muram. Dia melemparkan pedang roh kelas 2 di tangannya yang berisi kekuatan penuhnya. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busur yang kuat, kecepatannya sangat cepat sehingga benar-benar mencengangkan. Suara mendesing. Pedang roh kelas 2 dengan cepat ditembakkan. Saat dilempar keluar, lebih dari 650 siluet naga bertanduk kuno di udara menyerbu ke depan. Itu bahkan lebih cepat dari Hong Qing yang melarikan diri terlebih dahulu. Saat Hong Qing melarikan diri, dia memobilisasi energi langit dan bumi di atas kepalanya. 350 siluet naga bertanduk kuno segera muncul dari udara tipis. Pada saat ini, terlepas dari energi penuh Duan Lingtian, pedang roh kelas 2 yang dilempar keluar mengandung dorongan energi ekstra dari pedang roh kelas 2 itu sendiri. Ini memberi pedang kecepatan yang 2 kali lebih cepat dari Hong Qing. Orang bisa dengan mudah membayangkan hasil dari kesenjangan energi mereka. Hanya dalam waktu singkat, pedang roh kelas 2 menyusul Hong Qing sebelum menusuk tubuhnya dari belakang. Pedang memasuki tubuhnya berwarna putih dan keluar seluruhnya berwarna merah. Itu menembus tubuhnya dengan bersih, membuatnya mati di tempat. Kakak senior Lingtian sangat kuat. Lihat, sudah kubilang, bagaimana mungkin kakak senior Lingtian membiarkan Hong Qing pergi. Ternyata dia bahkan tidak mau repot-repot mengejar Hong Qing sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuang pedang itu ke bunuh dia. Sebelumnya, Hong Qing mengatakan sesuatu tentang kakak senior Lingtian menjadi seniman bela diri transformasi Void Kan. Ketika kakak senior Lingtian melemparkan pedang roh kelas 2 sebelumnya, fenomena langit dan bumi di atas kepalanya memiliki tambahan 150 siluet naga bertanduk kuno. Ini berarti bahwa energi yang terkandung dalam energi asalnya lebih dari 200 naga bertanduk kuno. Petik 2. Ketika energi asal seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat pertama benar-benar dilepaskan, itu setara dengan energi 200 naga bertanduk kuno. Sepertinya kakak senior Lingtian memang seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat pertama sekarang. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat pertama, murid-murid Sekte 5 Elemen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Huang Danyu muncul di depan Duan Lingtian dan menilai dia dengan tatapan yang tampak seperti sedang melihat monster. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya dengan wajah penuh ketidakpercayaan,
Duan Lingtian, sejak kapan Anda membuat terobosan pada transformasi Void? Dia ingat bahwa sebelum mereka melakukan perjalanan ke sini, Duan Lingtian hanya berada di interpretasi Void tingkat ke-9. Perjalanan hanya memakan waktu sedikit lebih dari sebulan, dan Duan Lingtian berhasil membuat terobosan lagi. Dan itu sampai ke transformasi Void. Baru beberapa hari yang lalu, jawab Duan Lingtian dengan senyum tipis. Meskipun Duan Lingtian tertangkap basah oleh terobosannya sendiri ke transformasi Void beberapa hari yang lalu, dia tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, kemacetan yang menyebabkan transformasi Void tingkat pertama sudah sangat longgar sebelum dia meninggalkan Sekte 5 Elemen. Dia hanya perlu memberikan sedikit dorongan untuk melakukan terobosan. Selama perjalanan ini, dia menggunakan waktu luangnya untuk berkultivasi sedikit, dan akhirnya, dia berhasil menyelesaikan terobosan hanya beberapa hari yang lalu. Energi asal di tubuhnya mengalami transformasi lengkap seperti ikan mas yang berubah menjadi naga saat ia dengan cepat menerobos ke transformasi Void tingkat pertama hanya dalam satu lompatan. Itu benar, ketika Duan Lingtian melancarkan serangannya dan mengerahkan energi langit dan bumi untuk memperkuat lebih dari 500 siluet naga bertanduk kuno sebelumnya, sepertinya dia memiliki konsep bumi selain konsep guntur. Bukan hanya konsep bumi, ada konsep pedang juga. Ketika dia melepaskan ketiga konsep bersama-sama, energinya sama dengan energi 300 naga bertanduk kuno. Kekuatan kakak senior Lingtian memang mengerikan. Segera, murid 5 elemen sekte pecah dalam diskusi panas lagi. Duan Lingtian, Hu Fei menatap Duan Lingtian dengan kebencian yang tak ada habisnya di matanya saat dia berdiri di sudut dengan tidak mencolok. Meskipun begitu, sedikit ketakutan bisa dilihat di kedalaman matanya. Kekuatan Duan Lingtian berhasil menimbulkan keterkejutan dan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa jika Duan Lingtian benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Karena aku tidak bisa menyentuhmu dalam cahaya, aku akan bergerak dalam kegelapan. Ketika kita tiba di harta rahasia Kaisar Bela Diri, semua pembangkit tenaga muda sekte akan masuk bersama. Saya tidak percaya Anda akan mampu mengalahkan semua orang. Sudut mulut Hu Fei terangkat membentuk senyum iblis seolah-olah dia baru sadar. Sebuah rencana untuk berurusan dengan Duan Lingtian terbentuk di dalam hatinya. Dia percaya bahwa selama rencana ini berhasil dilaksanakan, Duan Lingtian tidak akan bisa bertahan bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Oh! Duan Lingtian segera menyadari tatapan seperti ular berbisa yang datang dari arah Hu Fei. Wajahnya langsung berubah serius saat sinar dingin melintas di matanya. Hu Fei ini benar-benar seperti hantu yang menghantui yang tidak mau pergi. Aku harus membunuhnya begitu aku memiliki kesempatan dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri. Hu Fei membuat Duan Lingtian sangat tidak nyaman. Perasaan ini tidak berbeda dengan Zi Sang terakhir kali. Meskipun orang seperti ini mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya dalam terang, masih sulit bagi Duan Lingtian untuk melindunginya secara efektif jika orang seperti ini memutuskan untuk melakukan sesuatu padanya dalam kegelapan. Duan Lingtian segera menghukum mati Hu Fei di dalam hatinya. Berdiri jauh, tatapan si kembar Nangong terfokus pada Duan Lingtian. Nangong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang saat dia mengutuk dengan keras. Duan Lingtian ini benar-benar aneh. Tentu saja, tidak ada kebencian sama sekali dalam nada suaranya. Meskipun Nangong Chen tidak berbicara sepatah kata pun, masih ada sedikit cahaya di matanya. Seolah-olah Duan Lingtian adalah lampu terang yang menerangi arah kemajuannya. Karena Duan Lingtian ini mampu membuat terobosan pada transformasi Void, ini berarti dia harus memahami setidaknya satu konsep transformasi Void. Sementara murid Sekte 5 Elemen kagum dengan kekuatan Duan Lingtian, pejabat senior Sekte 5 Elemen tidak bisa tidak mengingat 3 konsep yang telah ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya. Tak satu pun dari 3 konsep berada di konsep transformasi Void. Jika tidak, kekuatan Duan Lingtian tidak hanya pada 500 naga bertanduk kuno. Pada saat ini, mereka dihantam oleh kesadaran yang mengejutkan. Duan Lingtian masih menyembunyikan konsep transformasi Void. Cabai, Yu Fang, dan Tian Gu, masing-masing master puncak api, puncak air, dan puncak bumi, saling bertukar pandang. Masing-masing dari mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Wajah Cabai langsung memucat karena shock. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Hu Fei, dia segera menatap murid langsungnya, Hu Fei, dan berkata dengan suara serius melalui transmisi suara, mulai saat ini dan seterusnya,
lupakan semua permusuhan antara kamu dan Duan Lingtian. Kamu tidak boleh memprovokasi dia. Hu Fei, yang masih bangga dengan rencananya sendiri, tertegun sejenak ketika dia mendengar transmisi suara dari Cabai. Sebelum dia sempat menjawab, suara Cabai terus memasuki telinganya. Saya menduga bahwa Duan Lingtian ini masih menyembunyikan kekuatan aslinya ketika dia meluncurkan serangannya sebelumnya. Dia mungkin telah memahami konsep transformasi Void lainnya. Konsep transformasi Void. Hu Fei memucat saat dia mendengar kata-kata Cabai, konsep transformasi Void. Pada awalnya, Hu Fei masih ragu. Dia berpikir bahwa tuannya telah melakukan kesalahan. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Cabai, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya meskipun dia tidak ingin mempercayainya. Ya, Tuan, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia lain kali, jawab Hu Fei kepada Cabai setelah dia menarik napas dalam-dalam. Meski begitu, dia punya ide lain di benaknya terlepas dari jawabannya. Duan Lingtian, jadi bagaimana jika Anda telah memahami konsep transformasi Void? Pada saat itu ketika kamu menjadi target untuk semua harta rahasia Kaisar Bela Diri, kamu tetap akan mati pada akhirnya. Saat dia memikirkan ini, sedikit rasa dingin melintas di kedalaman matanya seolah-olah dia akan melahap seseorang. Memintanya untuk membiarkan Duan Lingtian pergi begitu saja. Mustahil, kecuali dia mati duluan. Secara alami, Cabai tidak mengetahui rahasia pikiran Hu Fei. Saat dia mendengar janji Hu Fei, dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa sekarang, apalagi muridnya, Hu Fei, bahkan dia harus berpikir dua kali sebelum memprovokasi Duan Lingtian saat ini kecuali dia yakin dia bisa membunuh Duan Lingtian untuk menghilangkan penyebab masalah di masa depan. Jika tidak, apa yang menunggunya di depan adalah balas dendam tanpa akhir dari Duan Lingtian. Duan Lingtan, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Kedua sosok itu menghilang ke udara tipis di atas langit dan muncul kembali di dekat Duan Lingtian. Guo Chong mengamati Duan Lingtian. Tahan. Pada saat ini, Qiyu, yang berdiri di sebelah Guo Chong, melemparkan dua garis cahaya hanya dengan jentikan tangannya. Itu sampai ke Duan Lingtian. Duan Lingtian buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah dua fragmen konsep. Dua fragmen konsep, satu berwarna biru, dan satu berwarna ungu. Itu bersinar dengan warna intens yang dalam, dan jelas bahwa level mereka tidak rendah. Apakah ini dua fragmen konsep dari pemimpin sekte-sekte bulan merah, Renji? Mata Duan Lingtian langsung menyala, dan napasnya juga bertambah cepat. Bab 930, Kepala Biara Kuil Empyrean. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Renji, pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah, adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Void yang telah memahami konsep angin maju tingkat ke-9 dan konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9. Untuk alasan ini, dua fragmen konsep di tubuhnya adalah fragmen konsep angin tingkat ke-9 dan fragmen konsep guntur tingkat ke-9. Keduanya adalah fragmen konsep peringkat atas yang juga bisa dianggap sebagai harta karun. Hanya dengan dua fragmen konsep ini, Duan Lingtian dapat meningkatkan konsep angin dan gunturnya ke tahap lanjutan tingkat ke-9 dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia akan dapat memahami kedalaman hanya dengan satu langkah lagi. Terima kasih, Tuan Puncak. Duan Lingtian segera berterima kasih kepada Qiyu. Bagaimanapun, kejutan ini memang terlalu besar. Sementara itu, ketika tiga master puncak lainnya dan para murid dari Sekte Lima Elemen mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian, ada sedikit kecemburuan dan kecemburuan. Bagaimanapun, itu adalah dua fragmen konsep tingkat ke-9. Bahkan Sekte Lima Elemen hanya memiliki beberapa bagian dari fragmen konsep dalam koleksi mereka. Namun, Duan Lingtian sendiri saat ini memiliki dua dari mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun tentang itu meskipun mereka iri. Kesampingkan fakta bahwa itu adalah jarahan Qiyu jadi terserah padanya bagaimana dia ingin mendistribusikannya, bahkan jika jarahan itu dimiliki oleh sekte, hanya dari kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya yang jauh melampaui yang lain, murid lima elemen sekte, membuatnya lebih dari memenuhi syarat untuk diberikan dua fragmen konsep oleh sekte. Saudara muda Qiyu, kamu menyembunyikan kekuatanmu lebih baik daripada Duan Lingtian. Jika kamu telah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu telah mencapai puncak tahap Void, tidak perlu bagiku untuk takut pada Renji di semua sebelumnya. Guo Chong,
pemimpin sekte dari Sekte Lima Elemen meratap saat dia mengalihkan pandangannya dari Duan Lingtian dan menatap Qiyu yang berdiri di sampingnya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Qiyu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Void Stage sebelumnya, dia pasti akan sangat bersemangat untuk meluncurkan serangan ketika Crimson Moon Sect muncul. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama di distrik timur Gurun Utara, permusuhan antara Sekte Lima Elemen dan Sekte Bulan Merah telah bertahan selama ribuan tahun. Dua sekte besar selalu berpikir untuk saling memusnahkan setiap saat. Namun, tidak satupun dari mereka yang benar-benar bisa menang karena kekuatan mereka setara. Sekarang Qiyu telah memahami 2 jenis konsep transformasi Void tingkat ke-9 dan memiliki kekuatan di puncak tahap Void. Keseimbangan antara 2 kekuatan utama telah terlempar. 2 pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak Void Stage dari Sekte Lima Elemen bergabung dan dengan mudah memusnahkan Renji, pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah. Selain itu, mereka juga telah membunuh 3 wakil pemimpin Sekte Crimson Moon Sect. Setelah mendengar kata-kata Guo Chong, semua orang dari Sekte Lima Elemen secara bersamaan mengalihkan perhatian mereka dari Duan Lingtian ke Qiyu seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Pada saat ini, Qiyu menjadi fokus perhatian orang banyak. Aku tidak menyangka Peak Master Qiyu begitu kuat. Mulai sekarang, Master Puncak Qiyu bukan lagi orang terkuat kedua di Sekte Lima Elemen kami. Sebaliknya, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang dapat berdiri berdampingan dengan pemimpin sekte dan orang yang cukup kompeten untuk dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Lima Elemen bersama dengan pemimpin sekte. Betapa tidak beruntungnya orang-orang Sekte Crimson Moon itu. Terutama Renji, pemimpin sekte-sekte Crimson Moon, yang memprovokasi Sekte Lima Elemen kami sejak awal. Dia tanpa rasa takut berpikir bahwa dia memiliki dukungan yang kuat. Ekspresi di wajahnya saat dia mengetahui bahwa Peak Master Qiyu juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak Void Stage masih terukir jelas di pikiranku. Aku juga melihatnya, ekspresi itu benar-benar ngeri dan takut. Aku cukup yakin dia menyesal telah memprovokasi kita saat dia sekarat. Sekarang pemimpin sekte-sekte Bulan Merah sudah mati, Sekte Bulan Merah tidak akan ada lagi kecuali dalam nama. Setelah kita kembali dari harta rahasia Kaisar Bela Diri, pemimpin sekte dan yang lainnya pasti akan menghapus nama Sekte Bulan Merah dari benua awan sepenuhnya. Setiap murid dari Sekte Lima Elemen meledak dengan gempar. Kegembiraan dan kegembiraan terlihat di antara alis mereka saat mereka terus berdiskusi dengan penuh semangat. Puncak tahap Void. Tatapan orang-orang yang menatap Qiyu dipenuhi dengan pemujaan. 3 master puncak dari Sekte Lima Elemen lainnya, Cha Bai, Yu Fang, dan Tian Gu, memandang Qiyu dengan tatapan rumit di mata mereka. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Qiyu memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat mereka mengingat bagaimana mereka memperlakukan Wood Peak sebelumnya, mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Beruntung Qiyu tidak repot dan repot dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bertiga bergabung. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak Void Stage terlalu mengerikan. Lagi pula, itu berarti dia sudah memiliki setengah kakinya di tahap Martial Monarch. Yu Fang melirik Cha Bai dan Tian Gu sebelum dia berkata kepada mereka dengan transmisi suara, kedua konsep transformasi kekosongan ke-9 yang dipahami Qiyu adalah konsep air dan api. Bahkan jika tidak ada murid sekte yang berhasil mendapatkan kedalaman apapun, fragmen dari harta rahasia Kaisar Bela Diri, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk membuat terobosan ke tahap Martial Monarch. Setelah mendengar pengingatnya, Cha Bai dan Tian Gu dikejutkan oleh kesadaran itu. Ketika Qiyu bertarung dengan Renji, pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah, dia memang mendemonstrasikan konsep air maju tingkat ke-9 dan konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9. Mungkin dia akan bisa menerobos ke tahap Martial Monarch selangkah lebih awal dari pemimpin sekte untuk menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Tian Gu tersentak kaget. Tuan Puncak Qiyu, selamat. Yu Fang dan Tian Gu bertukar pandang sebelum melihat Qiyu secara bersamaan dan mengucapkan selamat padanya. Mereka mengucapkan selamat kepadanya karena memiliki kekuatan di puncak Void Stage. Bahkan Cha Bai, Peak Master of Fire Peak yang biasanya tidak cocok dengan Qiyu, juga telah menurunkan egonya dan memberi selamat kepada Qiyu, selamat. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah memutuskan untuk tunduk. Hahaha, Hu Fei, lihat ekspresi murammu sendiri. Apakah kamu menyesal mengkhianati puncak kayu kita sekarang? Tiba-tiba, tawa terdengar dalam kesunyian.
Itu tidak lain adalah Huang Danyu yang berdiri jauh saat dia melihat Hu Fei yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Wajah Hu Fei langsung menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Huang Danyu karena mengungkapkan pikirannya di depan begitu banyak orang. Meski begitu, dia tidak berani membalas sama sekali. Mengesampingkan fakta bahwa Huang Danyu dan Duan Lingtian bersahabat satu sama lain, dia bahkan tidak berani memprovokasi Huang Danyu sendirian. Meskipun Huang Danyu perlu meminjam energi bumi selama pertempuran 5 puncak, Huang Danyu saat ini dapat dengan mudah mengalahkannya bahkan tanpa energi bumi. Setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam, Huang Danyu telah memahami konsep bumi tingkat lanjut tingkat ke-9, dan dia bahkan menunjukkan kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan dirinya ketika dia melawan orang-orang sekte bulan merah sebelumnya. Dia tahu bahwa Huang Danyu saat ini dapat dengan mudah mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan energi bumi. Duan Lingtian, ketika Hu Fei merasakan tatapan mengejek dari sekitarnya bergeser ke dirinya sendiri, wajahnya langsung berubah muram. Sepasang matanya yang dingin memelototi Duan Lingtian yang berdiri jauh. Sampai sekarang, dia masih menganggap Duan Lingtian bertanggung jawab atas kurangnya kemajuannya dalam formasi asimilasi mendalam. Ketika Duan Lingtian memperhatikan tatapan Hu Fei, dia samar-samar bisa mengetahui pikirannya. Duan Lingtian menatapnya dengan dingin saat transmisi suaranya menembus telinga Hu Fei dengan tajam. Idiot. Anda, wajah Hu Fei pucat pasi. Bingung dan jengkel, organ-organnya menjadi gelisah dan dengan barf, dia memuntahkan seteguk darah. Mengapa Hu Fei memuntahkan darah tiba-tiba? Dia pasti menyesali keputusannya setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Master Puncak Qiyu dan dominasi menarik yang ditunjukkan Woodpeak. Sepertinya dia marah pada dirinya sendiri karena membuat pilihan bodoh seperti itu terakhir kali. Apa gunanya menjadi gila sekarang? Yang tidak tahu berterima kasih akan selalu menjadi yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun murid-murid Sekte 5 Elemen mendiskusikan hal ini dengan pelan, mereka tidak repot-repot merendahkan suara mereka. Untuk alasan ini, setiap kata terdengar oleh Hu Fei dengan jelas. Sekali lagi, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Ketika Guo Chong memperhatikan wajah pucat cabai, dia membantu meredakan suasana dan memanggil semua orang sebelum memimpin untuk terbang ke depan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Semua orang dari Sekte 5 Elemen segera mengikuti di belakangnya. Kita belum sampai. Setelah terbang selama beberapa waktu, Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat sebuah bukit di bawah kakinya. Sebuah suara heran terdengar di telinga Duan Lingtian tiba-tiba. Salah satu murid Sekte 5 Elemen berteriak sambil menunjuk ke depan. Ada banyak orang di sana. Mungkinkah harta rahasia Kaisar Bela Diri benar-benar ada di sana? Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mendengar ini, banyak murid Sekte 5 Elemen, termasuk Duan Lingtian, memandang ke arah yang dia lihat. Setelah melewati hutan pegunungan yang menjulang tinggi, sebuah lembah raksasa muncul di depan mata mereka. Dua kelompok orang melayang-layang di atas lembah. Mirip dengan 5 elemen sekte, kedua kelompok memiliki sekitar 20 orang. Ada sekelompok botak di sana. Mungkinkah mereka orang-orang dari kuil Empyrean, salah satu dari 4 kekuatan utama di distrik selatan Gurun Utara? Hanya kuil Empyrean di seluruh Gurun Utara yang memiliki begitu banyak biksu botak. Ketika Duan Lingtian memperhatikan sekelompok orang yang terdiri dari banyak biksu yang mengenakan kasaya dengan titik-titik di kepala mereka, banyak dari murid Sekte 5 Elemen telah berbicara. Kuil Empyrean, Hui Ming, Hui Jing, dan biksu kecil itu juga. Segera, Duan Lingtian menemukan 3 sosok yang dikenal dalam kelompok orang yang terdiri dari 50% biksu botak. Mereka tidak lain adalah 3 biksu kuil Empyrean yang dia temui di benteng Skywolf sebelumnya. Abbas Huikong, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Pesta 5 elemen sekte terbang dan menarik perhatian kuil Empyrean dan kelompok lainnya. Guo Chong segera melihat ke arah kuil Empyrean, tatapannya mendarat pada biksu tua yang memimpin kelompok itu. Biksu tua itu memiliki 9 titik di kulit kepalanya. Dia tampak baik dan baik hati dengan 2 alis putihnya. Dia adalah kepala biara Huikong dari kuil Empyrean. Kepala biara kuil Empyrean juga merupakan pemimpin tertinggi di kuil Empyrean. Amitabha, pemimpin sekte Guo, salam kenal juga, jawab Huikong sambil menyipitkan matanya untuk menatap Guo Chong. Ke-10 jarinya saling bertautan, dia sangat memperhatikan etikanya. Duan Lingtian, pada saat ini,
Tangisan bergema di antara orang-orang di kuil Empyrean. Itu menarik perhatian banyak orang. Semua orang melihat seorang murid biarawan yang tidak botak di antara kuil-kuil Empyrean. Dia sedang menatap orang tertentu yang berpakaian ungu di antara murid-murid Sekte Lima Elemen. Kakak senior Ling Tian juga dikenal di antara kuil Empyrean. Banyak dari murid Sekte Lima Elemen kagum, wah, kakak senior Ling Tian memang luar biasa. Bahkan kuil Empyrean dari distrik selatan Gurun Utara juga mengenalnya.